Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Dewi Puspita, NIM 192111137 dari kelas HES 3D, akan sedikit menjelaskan mengenai dalalah. Baik, sebelum saya menjelaskan mengenai macam-macam dalalah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dalalah. Jadi, dalalah itu sendiri bisa diartikan secara bahasa maupun secara istilah. Secara bahasa, kata dalalah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu merupakan bentuk masdar dari dalla yadullu, yang berarti menunjukkan atau penunjukan. Sedangkan menurut istilah, dalalah itu merupakan penunjukan suatu lafaz, nas atau teks kepada pengertian yang mudah untuk dipahami. Sehingga dengan adanya penunjukan suatu lafaz tersebut, maka lafaz yang ditunjuki itu bisa diartikan kejelasannya. Lalu dalalah sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dalalah lafdhiyah atau wadihah, di mana dalalah ini menunjukkan kejelasan lafaz pada suatu teks. Dalalah lafdhiyah itu dibagi menjadi 4. Ini saya tuliskan berdasarkan urutan dari yang paling rendah tingkat kejelasannya sampai yang paling tinggi. Jadi yang tertinggi di sini itu ada muhkam. Muhkam itu sangat jelas. Kemudian yang kedua yaitu ada dalalah ghairu lafdhiyah atau ghairu wadihah, di mana dalalah ini menunjukkan ketidakjelasan lafaz pada suatu teks di dalam Al-Qur'an. Ini yang paling tidak jelas itu mutasyabih. Jadi khafi itu tidak jelas tapi masih dikategorikan jelas. Jadi ketidakjelasannya itu belum terlalu nampak. Tapi semakin ke atas itu, semakin ke mutasyabih itu semakin sangat tidak jelas. Baik, untuk bentuk dalalah yang pertama yaitu ada dalalah lafdhiyah atau wadihah. Jadi dalalah ini menunjukkan kejelasan lafaz pada suatu teks di dalam Al-Qur'an. Di urutan yang pertama yang paling rendah itu ada dzahir. Dzahir itu secara langsung jelas, tetapi bukan makna asalnya. Ini contoh dari dzahir itu ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu tentang jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi di situ maksud dari ayat tersebut itu kan menjelaskan bahwa halalnya jual beli, tetapi Allah mengharamkan riba. Tetapi secara dzahir, makna itu diartikan tentang halalnya jual beli dan haramnya riba. Kemudian yang kedua yaitu ada nas. Nas itu sama, jelas, tetapi justru nas ini berasal dari makna asalnya. Kalau dzahir itu bukan berasal dari makna asalnya, tetapi kalau nas itu dari makna asalnya. Contohnya sama ya, Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, wa halallahu bai'a wa harrama riba. Tetapi menurut nas itu makna dari ayat tersebut tentang tidak samanya antara jual beli dengan riba. Jadi jual beli dengan riba itu tidak sama. Dan menurut nas ini di Quran Surat Al-Baqarah itu untuk menjawab bahwasanya dahulu ada kaum Yahudi yang menyamakan antara jual beli dan riba. Tetapi dengan turunnya ayat tersebut itu menjelaskan bahwa jual beli dan riba itu dua hal yang berbeda, seperti itu. Kemudian ada mufassar, itu lebih tinggi tentunya dari dzahir dan nas, tingkat kejelasannya lebih tinggi dari dalalah sebelumnya.
yaitu jelas, tegas, dan tidak bisa ditakwilkan atau dimaknai dengan yang lain. Itu contohnya ada di Quran Surat An-Nur ayat 2, yaitu az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jadi ini tentang pezina perempuan dan pezina laki-laki, itu diralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Jadi di sini itu ada perintah ya untuk mendera pezina perempuan maupun pezina laki-laki itu sebanyak 100 kali. Kata 100 kali itu sudah pasti jumlahnya 100 kali, tidak bisa diartikan dengan yang lain. Jadi sudah pasti bahwa hukuman atau dera bagi pezina laki-laki maupun perempuan itu 100 kali. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu muhkam. Ini tingkat kejelasannya lebih tinggi dari mufassar. Hampir sama dengan mufassar, bedanya hanya di sini ada kata pasti atau qot'i. Jadi jelas, tegas, pasti dan tidak bisa ditakwilkan. Ini contohnya Quran surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu yang Maha Esa. Jadi di sini itu lebih menjelaskan sesuatu yang sudah pasti ya, qot'i pasti. Biasanya muhkam ini ada di ayat-ayat yang menjelaskan tentang ketauhidan. Seperti Quran surat Al-Ikhlas ini kan menjelaskan bahwasanya Allah itu Maha Esa dan hanya satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah, seperti itu. Itu tadi adalah keempat dari dalalah lafziyah atau wadihah. Jadi yang paling rendah tingkatan kejelasannya itu adalah dohir. Dohir ini jelas, tetapi tingkatannya lebih rendah. Jadi jika diurutkan dari bawah ke atas itu ada dohir, kemudian ada nas, ada mufassar, dan ada muhkam. Yang selanjutnya yaitu ada dalalah ghairu lafziyah atau ghairu wadihah, di mana dalalah ini menunjukkan ketidakjelasan suatu lafaz di dalam teks Al-Quran. Yang pertama itu ada khofi. Khofi ini masih dikategorikan jelas, walaupun sebenarnya sudah menunjukkan ketidakjelasan, tetapi dia itu masih jelas. Jadi khofi itu penunjukannya jelas, namun tidak jelas dalam makna tertentu. Contohnya ada di Quran surat Al-Maidah, yaitu wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Jadi pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan itu potonglah kedua tangannya. Di sini jelas bahwasanya pencuri itu disuruh untuk dipotong kedua tangannya hukumannya, tetapi tidak jelas dalam makna tertentu. Jadi apakah ayat ini cocok untuk misalkan pencopet, penjamret, atau lain sebagainya? Itu belum jelas. Kemudian yang kedua itu ada muskil. Ini sudah mulai tidak jelas, penunjukannya tidak jelas. Contohnya Quran surat Al-Baqarah ayat 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Dan para istri yang diceraikan itu wajib menahan diri atau menunggu selama 3 kali quru. Nah, quru di sini itu banyak sekali ulama yang berbeda pendapat. Apakah 3 kali suci atau mungkin 3 kali haid? Itu yang masih dipertanyakan juga. Jadi belum jelas. Kemudian selanjutnya ada mujmal. Mujmal ini maknanya global, sehingga perlu adanya hadis ya. Di sini biasanya memakai hadis untuk mengetahui kejelasannya atau rincian dari ayat tersebut. Contohnya Quran surat Al-Baqarah ayat 43 itu tentang perintah sholat dan zakat.
wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar-raki'in. Jadi, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat. Di sini hanya memerintahkan untuk sholat dan zakat, tetapi di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan bagaimana tata caranya sholat, bagaimana tata caranya zakat. Jadi suatu nas yang bersifat mujmal itu harus ada rincian, entah itu mungkin di ayat lain atau hadis lain, tapi kalau mengenai sholat dan zakat sendiri itu biasanya diatur di hadis sendiri. Jadi di dalam Al-Quran itu hanya ada perintahnya, jadi bersifat global, umum, hanya ada perintah sholat, perintah zakat, tetapi tidak ada perincian bagaimana cara melaksanakan sholat dan zakat itu sendiri. Yang terakhir ada mutasyabih. Ini sudah benar-benar tidak jelas, jadi tidak menunjukkan kejelasan. Ini sama sekali sudah tidak jelas, jadi lebih tinggi dari khafi, muskil, mujmal. Tingkat ketidakjelasannya itu lebih tinggi. Ini contohnya pada awalan surah-surah tertentu, seperti di awal surah Yasin. Itu kan hanya Yasin, itu tidak ada kejelasannya itu maknanya apa. Walaupun beberapa ulama itu juga berbeda pendapat, ada yang menganggap itu ada maknanya, tetapi ada yang tidak. Seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.